Setelah putra sulungnya resmi dinobatkan sebagai cawapres dari Prabowo Subianto, kini Presiden Jokowi menjadi sasaran empuk berbagai kritikan. Beberapa di antaranya, yakni kritikan pedas dari para elit politik yang berisi sindiran akan adanya isu dinasti politik. Ngerinya lagi, kebanyakan dari mereka adalah pendukung Pak Jokowi semasa dulu kala berjuang menjadi orang nomor satu di negeri ini. Lalu, siapa sajakah mereka? Dan apa isi kritikannya? Yuk, langsung saja. Berikut ini adalah 8 kritikan pedas yang ditujukan kepada Presiden Jokowi. Megawati Soekarno Putri. Sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri tentu tidak segan menegur anggota PDIP yang menurutnya mulai melenceng dari haluan politik partai. Jangankan anggota biasa, presiden aja dikritik habis-habisan. Seperti halnya yang dilakukan Mega saat Rakornas relawan Ganjar Mahfud beberapa waktu lalu. Sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru. Di hadapan relawan pendukung Ganjar Mahfud, Mega menyinggung sosok penguasa yang bertindak seperti di era Orde Baru. Meskipun nggak menyebut nama, tapi sejumlah pengamat politik menilai bahwa pernyataan tersebut ditujukan kepada sang presiden aka Joko Widodo. Tapi kok bisa sih Ibu Mega sampai berapi-api mengkritisi ciptaannya sendiri? Konon, hal ini dipicu oleh sikap politik Jokowi dalam gelaran Pilpres tahun ini. Tepatnya saat anak sulung Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres dari kubu lawan PDIP. Selain sakit hati karena Jokowi tak berpihak pada PDIP, Mega juga dinilai khawatir dengan adanya kecurangan. Pasalnya pemilu yang melibatkan Gibran dilangsungkan saat Jokowi menjabat sebagai presiden. Lalu, apakah ini pertanda bahwa PDIP siap perang terbuka dengan Jokowi? Kita tunggu aja deh kisah selanjutnya. Surya Paloh. Saat perayaan HUT Nasdem yang ke-12 pada November lalu, Surya Paloh juga melontarkan kritikan pedas kepada Presiden Jokowi. Ya, meskipun gak menyebut nama Jokowi secara langsung, namun pernyataan Ketua Umum Nasdem ini diduga kuat ditujukan kepada Jokowi. Di antaranya saat Surya Paloh ditanya soal orang tua yang mencalonkan anaknya sebagai cawapres. Terkait pertanyaan tersebut, Surya Paloh mengatakan dirinya tidak akan mencalonkan anaknya sebagai cawapres meski memiliki kesempatan. Lebih lanjut, ia juga menyinggung soal kepantasan dan harus melewati proses yang panjang agar ibarat kata harus matang pohon dulu lah baru boleh mencalonkan diri. Ya, kita tahulah di Pilpres 2024 ini hanya Jokowi dan keluarganya yang mendukung Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto. Jadi ya secara tidak langsung, jawaban Surya Paloh ini juga menyentil Jokowi yang seolah-olah ikut andil di balik lolosnya Gibran menjadi cawapres. Menurut kalian gimana? Ganjar Pranowo. Berada di bawah naungan partai yang sama, hal tersebut tak lantas membuat Ganjar Pranowo segan memberikan kritikan pedas kepada Presiden Jokowi. Sebut saja saat mantan Gubernur Jawa Tengah ini memberi nilai 5 terhadap penegakan hukum di era kepemimpinan Jokowi. Lebih lanjut, Ganjar menyebutkan bahwa faktor terjadinya penurunan penegakan hukum di Indonesia lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan. Ada benarnya juga sih, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kritikan tersebut pure atau ada maksud lain? Soalnya nih ya, kritikan tersebut bisa jadi dipicu oleh rasa kecewa karena Jokowi tak kunjung menunjukkan dukungannya kepada Ganjar Mahfud. Tapi ya, semoga saja rapor merah penegakan hukum yang dilontarkan Ganjar bukan sekedar gimmick mencari simpati. Karena di sisi lain, cawapres Ganjar yakni Mahfud MD memegang jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang artinya Ganjar secara tidak langsung juga memberi nilai 5 terhadap kinerja cawapres. Ya nggak sih? Tapi menurut kalian gimana nih? Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kalla, memang kerap menyampaikan kritikannya untuk pemerintahan Presiden Jokowi. Seperti halnya saat menghadiri acara Habibie Demokrasi Forum pada November 2023 lalu.
Dalam acara tersebut, pria yang akrab disapa JK ini menyinggung soal pemerintahan Jokowi yang disebutnya semakin mirip dengan era kepemimpinan Presiden kedua RI, Soeharto. JK menilai demokrasi di era kepemimpinan Jokowi berjalan baik di periode pertamanya. Namun permasalahan demokrasi justru mulai nampak di periode kedua Jokowi. Kita sama-sama paham bahwa permasalahan yang dimaksud oleh Pak JK adalah dinasti politik dan nepotisme. Dan ya, praktik ini dimaknai dengan penempatan anak-anak presiden ke sejumlah kursi kekuasaan. Sebut saja Gibran yang kini menjabat sebagai wali kota Solo, bahkan lolos menjadi cawapres. Dan sang menantu, yakni Bobi Nasution, yang kini juga menjabat sebagai wali kota Medan. Lantas, apakah ini sebuah kebetulan atau omongan Pak JK benar adanya? Menurut kalian gimana? Amin Rais. Politisi senior Amin Rais juga dikenal begitu vokal dalam mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Salah satunya dengan menyebut bahwa dinasti politik yang dibentuk keluarga Jokowi merupakan puncak pengkhianatan reformasi. Lebih lanjut, pendiri Partai Amanat Nasional dan Partai Umat ini menyebut, jika Jokowi memanfaatkan jabatannya sebagai orang nomor 1 di Indonesia untuk memuluskan jalan politik keluarganya. Pernyataan Amin ini pun diperkuat dengan situasi saat Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres pada pemilu 2024. Dan kita tahu bahwa Anwar Usman adalah adik ipar Jokowi dan paman dari Gibran. Maka dari itu Amin tidak segan untuk menyebut bahwa keputusan MK tersebut juga dipengaruhi oleh kekuatan Jokowi sebagai presiden. Mau bilang enggak, tapi kenyataannya terjadi di era Jokowi. Mau bilang iya, tapi jadi silahkan nilai sendiri aja deh. Adian Napitupulu. Elit PDIP sekaligus anggota DPR RI Adian Napitupulu juga tak mau ketinggalan memberikan kritik pedas kepada Presiden Jokowi. Kritikan tersebut tak lepas dari keputusan Jokowi yang memberikan lampu hijau kepada Gibran untuk menjadi cawapres Prabowo yang notabene adalah rival dari capres PDIP, Ganjar Pranowo. Hal ini tentu disayangkan oleh banyak kader dan elit PDIP lainnya, termasuk Adian. Pasalnya Jokowi seakan lupa bahwa PDIP lah yang membawanya berada di posisi sekarang. Meskipun Adian tidak secara gamblang mengungkapkan kekecewaannya, namun pernyataan-pernyataan tersebut secara tidak langsung menggambarkan kekecewaannya terhadap sikap politik Jokowi yang kini berseberangan dengan PDIP. Terlepas dari itu, Adian tidak mau ambil pusing dengan sikap Jokowi. Ia dan elit PDIP lainnya hanya memikirkan cara agar Ganjar Mahfud menang dalam Pilpres 2024 nanti. Rocky Gerung. Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung memang kerap melontarkan kritikan pedas kepada pemerintah, tak terkecuali kepada Presiden Jokowi. Sama seperti Amin Rais, kritikan Rocky ini terkait dengan putusan MK perihal yang mengabulkan permohonan batas usia Capres-Cawapres pada Pilpres 2024. Rocky menuding Jokowi punya andil besar dalam putusan tersebut. Tidak tanggung-tanggung, Rocky juga menilai bahwa MK hanya dijadikan sebagai instrumental kesukaan Jokowi. Pokoknya soal kritik-mengkritik, Bung Rocky emang gak ada lawan. Prabowo Subianto. Dikenal sebagai sosok yang sangat peduli dengan NKRI, Prabowo Subianto tentu tidak tinggal diam jika negaranya sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Dan untuk memperbaiki itu, Prabowo pernah memberikan catatan khusus atau kritikan kepada Presiden Jokowi. Salah satunya adalah sistem ekonomi di era Jokowi yang hanya menguntungkan pihak asing. Tidak hanya dari segi ekonomi, Prabowo juga menilai sistem pertahanan Indonesia. Prabowo yang kala itu belum menjabat sebagai Menhan tampaknya sepakat dengan pernyataan Menhan periode 2014-2019, Ria Mizard Riyacudu, yang mengatakan bahwa bila Indonesia berperang, amunisi TNI hanya mampu bertahan selama 3 hari. Yang artinya, sistem pertahanan Indonesia masih lemah dan jauh dari kata cukup. So, gimana nih tanggapan kalian terkait kritikan pedas yang ditujukan kepada Presiden Jokowi? Komen di bawah dong. Thank you, update lovers.